dahulu. Bapak, terima kasih kalau malam ini kami mau dengar, sebelum kami tidur kami mau dengar firman yang meneguhkan, menguatkan, supaya kami hari-hari ini terus punya pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana apa arti hidupmu. Ya, jujur kalau saudara ngerenung, apa sih arti hidup saudara? Coba kalau saudara ngomong arti hidupku ya ketika aku kaya, Bu Eli, ketika aku punya pabrik, rumah besar ya. Kalau itu arti hidup saudara ya, berarti saudara kaya, bahagia. Saudara salah besar ya. Kita semua kalau dipikir arti hidup kita hari-hari ini itu benar-benar sudah tidak ada artinya. Semua yang saudara diperoleh untuk ditinggal selamanya. Tangkep ya, diperoleh untuk ditinggal selamanya. Coba saudara memperoleh apa hari ini? Harta diperoleh, dikejar, dapat ya, tapi ditinggal loh untuk selamanya. Semua yang di dunia ini diperoleh, ditinggal selamanya. Apapun itu, baik itu kesuksesan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan supaya malam ini saudara jangan gagal fokus ya. Saya melihat ada banyak orang, kemarin waktu pelayanan di Bali, kita mendoakan orang yang ada di pusat kesehatan mental ya. Jadi dikumpulin yang sakit-sakit mental. Saya lihat itu banyak orang muda-muda yang di sana sudah stres, nanti bisa ada yang saya lihat ada yang agak ketawa-ketawa ya, dan itu usianya masih muda-muda. Sekarang banyak anak muda yang sudah terancam kesehatan mental. Bahkan minggu lalu saya dikabari ada seorang anak yang usianya masih 21 tahun lompat ya, hanya karena dibully oleh teman-temannya. Lihat ya. Makanya hari-hari ini apa arti hidupmu, saudara dan saya, yuk jangan main-main. Saya beberapa hari menjelaskan mulai perpuluhan waktu ya. Saudara jangan perpuluhan uang aja. Mulai hari ini kalau kita mau hidup kita itu benar-benar hidup adalah Kristus, perpuluhan waktu 2 jam. Minim 2 jam kita berikan waktu buat Tuhan ya. Mungkin itu dalam doa, saudara habiskan untuk baca firman, dengar khotbah, pokoknya sesuatu yang membangun. Nah, kita lihat terlebih dahulu supaya di akhir zaman saudara jangan gagal fokus. Arti hidupmu hari-hari ini berarti buat Tuhan. Kalau saudara baca di Mazmur 39 ayat 6 sampai 7 ya. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku ya. Umur manusia itu ada di tangan Tuhan. Kita itu hari-hari ini ya, Tuhan tuh pegang tombol on off ya. Kalau Tuhan sudah tekan off, semua kehidupan kita itu berakhir loh. Jujur, mau cari pengobatan di mana? Mau pengobatan yang mahal, uang mau segepok, kira-kira ada ndak? Kalau visa hidup sudah habis, ada ndak obat yang bisa untuk memperpanjang umur saudara? Saya pernah ceritakan ada seorang pengusaha yang sukses, bisa diperkatakan dalam tanda kutip itu konglo ya, uangnya unlimited. Suatu kali di usia yang belum terlalu tua, dia tiba-tiba divonis kanker, dan hari itu dokter sudah menvonis usianya cuma tinggal beberapa saat ya. Dan singkat cerita pasiennya bilang gini, dok saya punya uang cash berapapun asal dokter bisa menemukan obat untuk memperpanjang usia saya. Dokternya angkat tangan, dokternya bilang gini, saya nggak punya stok nyawa, saya nggak punya obat untuk penyambung nyawa, hanya Tuhan yang di atas, minta sama yang di atas. Dokternya bilang gini, mau uang segepok berapapun, ndak ada yang punya stok nyawa, ndak punya obat untuk penyambung nyawa. Jujur manusia ini
Walaupun sehebat apapun satu hal, mereka tidak pernah tahu kapan batas umurnya. Tapi Tuhan jelas tahu, kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Kita ngerasain gak sih kadang-kadang saudara merenung, apa sih hidup ini? Ya, rasanya hidup ya gak bergairah, mati ya takut. Jujur ada banyak orang kalau nggak tahu tujuan hidupnya, hidup ini kayak hampa. Ya, habis sukses terus apa gitu, ya kan? Habis memperoleh segala sesuatu itu terus mau diapain? Toh nek kalau mati kita juga selesai semuanya. Nah lihat, ya setiap manusia hanyalah kesia-siaan sela. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia, menimbun tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Ya, saudara lihat ya, hari ini saya rangkum 3 hal. Yang pertama, apa arti hidupmu? Kita tidak bisa menentukan usia. Siapa yang menentukan umur kita? Tuhan. Ya, sehebat-hebatnya kita, mau kita hari ini jaga makanan sehat, olahraga, makan vitamin yang mahal, terus apalagi saudara, mau healing seberapapun. Kalau Tuhan sudah menentukan off, mau saudara pola hidup sehat, ya sudah hidup kita berakhir ya. Makanya kita ini hari ini apa arti hidupmu? Saudara boleh merenungkan. Saudara hari ini kalau salah fokus, saudara perlu merenungkan kita itu tidak bisa menentukan usia kita. Hari ini saudara ketawa, besok tahu enggak masih bisa ketawa. 1 jam lagi bisa tahu enggak ya, seperti yang terjadi yang saudara lihat yang lagi viral, bagaimana keluarga pengusaha CEO-nya Siemens ya. Perusahaan apa itu saya enggak tahu itu. Siemens katanya anak saya itu perusahaannya besar ma, kaya ma. Kok bisa ya ma naik helikopter cumannya mau lihat-lihat, mau healing. Lah kok katanya satu keluarga meninggal ma gara-gara apa? Itu bahan bakarnya habis. Saudara lihat ya. Niatnya pergi jalan-jalan, healing, happy-happy. Tapi apa arti hidupnya dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak bisa menentukan usia. Super kaya, super kaya. Hari-hari ini saudara percayalah, semua kehidupan kita tanpa Kristus, apa arti hidup kita? Tidak ada artinya. Nothing. Selama saudara hidup gak ada Kristus, makanya yuk saya ajak setiap ya saudara yang dengar khotbah, kita mulai belajar untuk perpuluhan waktu. Kalau saudara habiskan waktu, time is money ya, waktu adalah uang, waktu adalah kesuksesan, sementara kita tidak pernah tahu waktu kapan kita berakhir hidup di dunia. Apa artinya kalau waktu itu hanya untuk uang, waktu hanya untuk kerja, waktu hanya untuk hobi, waktu hanya untuk shopping, waktu hanya untuk arisan? Ini semua nggak ada artinya. Makanya kalau kita hari ini bisa kasih Tuhan perpuluhan waktu, saudara percaya nggak akan pernah arti hidupmu sia-sia. Yang pertama, kita tidak bisa menentukan usia. Yang kedua ya, di Mazmur 39 ayat 6 sampai 7, hidup ini seperti hampa atau sia-sia. Firman Tuhan berkata, hidup ini hampa atau sia-sia. Yang ketiga, hidup seperti bayangan yang berlalu. Saudara percaya kalau saudara renungin hidup tanpa Kristus itu sia-sia benar-benar loh saudara. Coba pikirin, kalau hidupmu tanpa Kristus dari debu hanya kembali debu, kita sia-sia enggak? Jelas. Kalau kita nggak punya Kristus ya sudah, apa artinya? Dari debu ya sudah diinjek-injek. Saudara, akhir hidupmu itu cuma dibawa jadi tanah, di mana kita ini cuma punya gelar almarhum. Mau sesukses gelarmu banyak almarhum, saudara hanya rumahnya di 2x1 ya, rumah di 2x1,
Dan di 2x1 itu tidak ada bisa bawa apapun. Kalaupun saudara dibawai emas, nanti ada banyak pencuri yang ngambil. Semua sia-sia. Apakah kalau mati saudara bisa titip, emasnya titip ya, ini dulu hasil karyamu. Kamu kerja banting tulang dapat emas segebok, kamu bawa pulang emas 3 biji aja. Bisa nggak? Memang bisa, tapi yang nanti yang ngambil, yang nikmati bukan yang mati saudara, yang menikmati yang mencuri nanti. Makanya 3 hal waktu saya persiapkan ayat ini, saya juga merenung. Apa sih arti hidup saudara? Kalau tanpa Kristus kita itu nothing. Saudara jangan hari ini salah fokus. Jangan hanya waktu adalah uang, waktu adalah hobi, waktu adalah kesenangan, waktu adalah saudara buat hura-hura yang gak jelas. Kalau itu jadi kesenanganmu hanya untuk jalan-jalan, saudara shopping dan sebagainya, saudara perlu tahu, waktu itu bisa habis sewaktu-waktu loh. Hidup ini kita tidak bisa menentukan usia. Hidup ini seperti hampa, sia-sia, dan hidup ini seperti bayangan yang berlalu. Semuanya bisa berlalu. Orang kaya bisa habis sekejap. Ya, orang punya rumah bisa kebakaran, habis. Orang punya investasi uang, tiba-tiba bank tutup, bisa enggak? Bisa. Investasi tutup, bisa enggak? Bangkrut sewaktu-waktu, bisa enggak? Bisa. Orang sehat, pola hidup sehat. Saya punya seorang kenalan, pola hidupnya sehat, olahraga. Waduh, semua sehat, punya uang ya, rajin check up, makan sehat. Tiba-tiba divonis penyakit dan tragisnya ya, waktu detik-detik sebelum meninggal. Pada waktu itu saya doakan dan saya dapat ayat. Memang waktu itu saya ngomong sama adiknya, saya bilang tidak akan lama, sebentar lagi waktunya singkat. Bener saudara, tidak sampai ketika dibawa ke luar negeri, dokter luar negeri berkata gini, bawa pulang segera karena nanti takutnya meninggal di negara ini sulit. Dokter sampai ngomong seperti itu, dan benar, tidak sampai hitungan 1 bulan orang yang sehat, orang yang rajin olahraga ya, uangnya banyak saudara, tiba-tiba benar-benar tidak sampai 1 bulan hitungannya sudah selesai. Dan waktu dia sudah divonis umurnya singkat, dia sempat tulis surat warisan. Hartanya mulai dipersiapkan, ini harta aset A buat siapa, aset B buat siapa ya. Waktu itu adiknya cerita, kokoku sudah persiapkan nama-nama pewaris. Karena dia sudah tahu waktunya dia juga mau meninggal, tidak tahu 1 hari, tidak tahu 2 hari, dia cepat-cepat sudah siapin warisannya supaya ketika dia pulang nanti semua warisannya sudah terbagi. Lihat ya, saudara percaya hari-hari ini hidup itu kayak bayangan, hidup itu sia-sia, hidup itu saudara tidak bisa menentukan usia. Makanya apa arti hidupmu kalau kita nggak punya Kristus? Kalau kita punya Kristus, hidup nggak ada yang sia-sia, nggak ada ya bayangan yang berlalu. Segala sesuatu kalau kita punya Kristus, walaupun kita nggak bisa menentukan usia, tapi kita sudah tahu jaminan hidup aman, terkendali, karena kita sudah disediakan rumah oleh Bapa di surga. Bahkan bayangan pun kalau berlalu, kalau bersama Kristus, it's okay. Kalaupun kita hari ini habis ludes, ya sudah, pasti Tuhan dapat membawa kita bangun kembali. Kan ada ayatnya. Orang benar 7 kali orang benar tidak akan roboh dalam bencana, tapi bangun kembali. Hari ini kalau kita punya Kristus, yang bangkrut ya bangun kembali. Rumah tanggamu hancur ya bangun kembali. Mungkin hari ini masa depanmu terlihat hancur, pasti bangun kembali. Selama saudara tahu arti hidupmu, kau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, saudara pasti bangun kembali. Yang paling kasihan nanti orang dunia hari-hari ini, ketika mereka jatuhnya roboh dalam bencana. Itu sudah jadi suratan yang terbuka ya, di mana firman tidak mungkin salah. Makanya kenapa saya selalu bicara orang benar tenang aja. Orang benar itu dalam perjalanan indah, pada waktunya akan bangun kembali. Tapi orang berdosa ya walaupun sekarang gemuk segar, mereka on the way-nya apa? Roboh dalam bencana.
Semua hanya tunggu waktunya, jatuh pada waktunya. Makanya hari ini semangat, saudara yang sudah hidup dekat sama Tuhan, saudara sudah persiapkan berjaga-jaga bahwa ketika saudara hari ini sadar bahwa arti hidupmu tanpa Kristus nothing, dan ketika kita punya Kristus, maka percayalah kita hidup hari ini bukan sia-sia lagi, bukan hampa lagi, bukan bayangan yang berlalu. Kita percaya bahwa kita punya kehidupan kekal. Nah, saya akan bahas satu persatu, setelah itu kita selesai. Bagaimana kita tidak bisa menentukan usia? Buka Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Mazmur 90 ayat 10 dan 12 ya. Masa hidup kami 70 tahun. Makanya hari ini saya ajarin gini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Saya sudah ada di kepala umur 5, Jumat weekend ya. Saya ada di Jumat weekend. Yang 60 tahun ada di Saturday, Sabtu sudah mendekati 70 tahun ya. Sudah hari Minggu itu 70 tahun. Makanya hari ini, tapi dalam perjalanannya ya, ada orang yang nggak sampai hari Minggu, hari Kamis sudah pulang. Ada yang umurnya kepala 3 hari Rabu sudah pulang. Syukur-syukur kalau ada yang sudah hari Minggu masih sehat seger, itu berarti anugerah. Karena firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun ya. Berarti bonus. Lebihnya 10 bonus. Tapi lihat firman Tuhan, dan kebanggaannya pun gak ada. Kalaupun misalnya saudara minta umur panjang, Tuhan, misalnya yang umur 70 ya, minta umur panjang dikasih umur 80 tahun. Kebanggaannya apa coba saudara? Kebanggaannya walaupun diperpanjang 10 tahun visa hidupmu, toh pada akhirnya ya habis juga. Kan gak mungkin diperpanjang selama-lamanya, kan gak mungkin saudara. Kebanggaannya walaupun kalau saudara diperpanjang, apakah 10 tahun ini saudara yakin hidup saudara tanpa air mata, tanpa penderitaan? Enggak. Yang ada ketika 70 tahun diperpanjang, pasti ada yang namanya sakit penyakit, masalah anak timbul, orang sudah tua ditaruh di panti jompo, anak enggak cinta orang tua. Kebanggaannya apa? Nggak ada jaminan. Kalau saudara berdoa, Tuhan aku minta umur 100, ditanya sama Tuhan, siap hidup 100 tahun, gigi sudah ompong semua, gigi sudah nggak ada. Mungkin saudara kalau ngomong aja orang sudah nggak ngerti saudara. Makan sudah nggak bisa makan daging, makannya cuman bubur ya. Mazmur 90 ayat 10 dan 12 ya. Saudara percaya, coba saudara pikir ya. Sekarang kita belajar untuk merenungkan, kalau sampai semua itu diperpanjang Tuhan kasih, kebanggaan saudara apa? Apakah saudara tetap bisa hidup selamanya? Selama 10 tahun tuh apa yang jadi kebanggaan saudara? Mau makan enak ya sudah, yang namanya kolesterol semua. Mungkin anak-anak kalau tahu kita sudah tua, kita pasti nggak boleh kan ya makan aneh-aneh, daging, steak, apalagi bakso. Waduh, itu sudah nggak mungkin, harus dibatasi. Belum lagi tiap bulan harus cek darah, cek ini, mata juga sudah mulai rabun ya, apalagi encok. Waduh, semua timbul saudara. Jujur, makanya ada beberapa orang yang lewat penderitaan sakit penyakit, mereka bilang gini, aku gak mau panjang-panjang umur Tuhan, sudah kalau waktunya memang visaku habis ya sudah, yang penting gak lewat penderitaan. Nah itu, ada orang yang kalau mengerti arti kehidupan dia, yang penting dia sudah punya jaminan hidup kekal ya sudah, gak usah panjang-panjang di dunia. Kalau memang sudah waktunya, yang penting tidur ya sudah, gak bangun saya setelah pindah ke alam yang beda ya. Nah kita lihat berikutnya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. 12 ini yang penting. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Kira-kira saudara sudah hitung? Saudara bisa hitung enggak sisa hidup saudara? Kita enggak tahu semua. Ya, kalau dihitung-hitung ya cuman saya punya standar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah weekendnya lebih lagi ya. Tahun ini nanti Desember saya 54. Weekend sudah menuju, dari Jumat sudah menuju Sabtu saudara. Kita tidak pernah tahu loh di hari keberapa. Nah, 3 hal. Kenapa hari ini kita nggak bisa menentukan umur waktu? Karena hidup manusia itu berlalunya buru-buru. Hidup ini melayangnya lenyap. Ya, saudara, hari ini sehat, besok nggak tahu. Masih sehat nggak? Masih ada ndak? Yang ketiga, hidup tidak tahu hitungan hari keberapa kita akan pulang ke rumah Bapak. Ndak ada yang tahu. Makanya apa arti hidupmu kalau semuanya berlalunya buru-buru, melayang lenyap, dan saudara ndak pernah tahu hitungan hari keberapa saudara hari itu visa hidupmu habis. Kira-kira arti hidupmu hari ini masih mau mikir uang, masih mau mikir? Nggak ada yang tahu loh, melayang lenyap, buru-buru, ya, nggak tahu hitungan hari keberapa visa hidupmu di dunia habis. Kira-kira saudara masih mikirin stresnya masalah nggak? Sudah, saudara tahu ada seorang dokter yang ngomong hari-hari ini, dia bilang gini, walaupun kamu, ini ngomong sama penderita kanker yang sudah stadium akhir, dokter hebat ngomong gini, kamu jangan berpikir kalau kamu bakal mati. Kamu harus menikmati hidupmu hari-hari ini. Yang penting lakukan bagianmu. Apa yang kamu bisa lakukan baik, lakukan. Kepingin ini, lakukan sudah. Happy. Karena belum tentu hari-hari ini menurut dia, menurut survei, belum tentu orang yang sudah divonis kanker itu cepat mati dari area yang sehat. Yang terjadi, dia berkata, banyak orang sehat yang tidak tahu dia kanker mati mendadak. Nah, makanya kan di zaman hari-hari ini kan banyak orang gini, apa gara-gara dulu divaksin ini ya kok banyak orang mati dalam mendadak mati walaupun dalam keadaan sehat, tiba-tiba pergi, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ya divonis dan sebagainya, begitu cepat. Makanya hari ini yuk, apa arti hidupmu? Kita merenung, sudah jangan gagal fokus. Yang hidupnya cuman mikiri uang, sukses, hari-hari seperti ini, saudara salah besar. Sukses itu ketika saudara punya Kristus, itu sukses saudara. Karena kalau sukses tanpa Kristus tidak ada artinya. Karena kita manusia ini berlalunya sudah dikatakan firman 70 tahun, kalaupun 80 tahun kebanggaannya itu hanya kesukaran. Kebanggaannya sudah tidak ada. Dan saudara tidak mungkin kalau visa hidupmu diperpanjang selama-lamanya. Semuanya buru-buru, hilang lenyap, dan kita tidak tahu hitungan hari keberapa visa kita berakhir. Itu yang pertama. Ini perlu direnungkan. Makanya perpuluhan waktu aja supaya hidupmu berarti. Pelayanan sudah. Nggak usah saudara hari ini bingung dengan masalah. Bu, masalahku belum selesai. Sudah, masalahmu belum selesai nggak jadi syarat saudara bisa panjang umur ya. Apakah kalau masalahmu selesai panjang umur? Kan enggak. Apakah kalau masalahmu enggak selesai surga tertutup? Kan enggak. Itu kan enggak jadi syarat. Tapi kalau saudara hari ini enggak hidup serius sama Tuhan, nah ini yang bahaya. Saudara jangan serius terus dengan masalah. Yuk belajar serius dengan Tuhan. Yang pertama ya. Nah, kita percaya kalau saudara baca Mazmur 103 ayat 14 sampai 16 kita baca. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Lihat ya, tuh dari debu kembali debu. Saudara, siapapun kita, mau hebat, mau konglomerat, mau insinyur, mau dokter, mau gelarmu bangsawan, mau gelarmu hari ini punya S1, 2, 3. Saudara ingatkan loh, saudara bukan siapa-siapa tanpa Kristus.
Kalau kita hidup tanpa Kristus, kita ini cuman debu yang nanti diinjak-injak orang, adanya di tanah. Ya, kembali kepada tanah. Dari debu kembali debu. Makanya ndak perlu sombong ya. Kalau saudara hari ini jadi orang terkenal, jadi orang hebat yang kaya raya, ingatkan loh, aku ini cuma debu. Suatu kali kesuksesanku ya aku jadi debu ya, ndak ada yang melekat. Apa sih yang melekat coba? Saudara bisa pikir ndak yang melekat? Apa berlian 10 karat bisa dipakai? Apakah semua depositomu bisa ditaruh? Ya, kertas depositomu dibawa. Kira-kira saudara yang ada di dalam 2x1 menikmati berlian 10 karat deposito yang dibawa, emas yang dibawa. Mungkin ada yang menyiapkan ya. Kalau yang ada sembayangan itu saya lihat disiapin kesenangannya. Saya pernah satu kali lihat di rumah teman saya lihat loh kok ada jeruk, ada apel, ada yang namanya roti bantal. Terus saya tanya, kenapa ini disiapkan? Iya, karena ini kesukaan papa semasa hidup. Saya juga kaget. Lapang tahu walaupun disiapin bantal, disiapin bakso sekalipun tidak akan pernah tahu saudara. Ya, itu sebabnya hari ini yuk kita lompat kalau hidup seperti hampa. 1 poin lagi kita selesai. Malam ini tidak apa-apa, kita merenungkan hidup kita supaya saudara jangan salah fokus di akhir zaman ya. Saudara jangan kejar sukses, please. Sukses itu kalau punya Tuhan Yesus. Percayalah, kemarin khotbah saya, ada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Semuanya boleh tergoncang, tapi kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan ya. Jadi percayalah, kalau saudara punya Kristus itu punya segalanya. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 20. Hidup manusia itu kenapa hampa, Bu Eli? Baca ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 19 sampai 20. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Lihat ya. Saudara, kalau tidak ada Kristus, nasib semua manusia konglomerat, orang sukses punya pabrik 10 tanpa Kristus. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama akan menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ini keduanya menuju satu tempat, keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali kepada debu. Lihat ya saudara, kalau tidak punya Kristus, nasibmu sama dengan binatang, menuju satu tempat liang kubur. Keduanya terjadi dari debu, keduanya kembali kepada debu. Jadi saya bisa simpulin kenapa manusia tanpa Kristus sia-sia, karena manusia dan binatang berakhir dengan kematian. Manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Manusia dan binatang berasal dari debu dan kembali jadi debu. Jadi tidak ada yang namanya manusia itu punya uang spesial. Apakah orang super kaya matinya bukan jadi debu, jadi emas? Kan enggak, semuanya sama loh. Orang miskin, orang kaya, ya, orang hebat, orang yang enggak hebat, semuanya nilainya sama seperti binatang. Kalau tanpa Kristus, ya nasibmu hanya kematian, menuju satu tempat lubang kubur itu selamanya. Ya, binatang itu enggak ada kebangkitan kembali karena dia enggak punya roh, ya, punya tubuh tapi enggak punya roh. Sementara manusia, kalau kita percaya, waktu kita roh kita menjerit kepada ya Aba, ya Bapa, Tuhan, aku mengaku rohku bahwa aku percaya Engkau adalah juru selamatku. Maka di situ Kisah Rasul 4 ayat 12, barang siapa mengaku dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Hari ini semuanya sia-sia. Ingat ya, saudara, tanpa Kristus hidup saudara seperti binatang. Kalau saudara baca di Pengkhotbah 9 ayat 5, saudara baca yuk ayat ini. Saudara tahu orang mati itu sebenarnya tidak perlu
banyak orang tanya gini, Bu, orang mati itu kalau boleh ndak kita ke kuburan? Ya sebenarnya sih ndak apa-apa kalau mengenang saja, tapi ndak usah sampai dibawa makanan, terus sepertinya diajak ngomong. Karena saudara baca, ini ayat Pengkhotbah 9 ayat 5, saya bacain ya, Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Saudara masih hidup ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi orang mati. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Makanya kalau orang mati itu sudah kenangannya ndak ada upah. Makanya kesempatan menabur benih ini di dunia. Saudara jangan pikir gini, dunia itu ngapain ya, kok air mata, kok kesengsaraan ikut Kristus, kok ndak enak-enak aja wong dunia ini sementara. Kok ndak Tuhan beri kesempatan hidup enak di dunia terus pulang lah. Saudara percaya hari ini karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita itu sebenarnya sudah tidak layak untuk dapat kehidupan yang kekal. Hanya karena anugerah kita bisa memperoleh kehidupan, tapi yaitu tadi pikul salib ya, sangkal diri, dan semua ini hanya untuk menabur benih. Saudara percaya kalau firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat 5 berkata, orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa, tidak ada upah, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi orang mati tidak tahu apa-apa ya saudara. Jadi please jangan sampai berdoa untuk arwah-arwah orang mati. Mereka itu sudah tidak tahu apa-apa. Saudara masih hidup tahu bakal mati, tapi yang mati sudah tidak tahu apa-apa lagi. Makanya kalau kepingin baik sama orang ya, suami istri, yuk selama punya waktu nanti di surga tidak ada kawin mengawinkan, ini waktunya. Saudara terus hidup, sudahlah biarpun jengkelin kan ditahan aja. Cuman di dunia aja kok bisa hidup suami istri saling menjaga perdamaian, kejar hidup damai. Itu yang perlu kita kejar. Nah kita lihat ya, jadi sekali lagi sia-sia kenapa? Karena kita itu seperti binatang, sudah sia-sia semuanya. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Selama tanpa Kristus sudah debu, binatang lagi ya. Kembali jadi debu kayak binatang, saudara berakhir dengan kematian menuju satu tempat lubang kubur, dikubur ya sudah. Kalau nggak ada Kristus nggak ada kebangkitan. Saudara tidak punya kelebihan apa-apa dari binatang kalau tanpa Kristus. Makanya kita bersyukur hari ini yuk, siapa yang lagi stres untuk happy. Saudara, hari ini kita tidak akan pernah jadi debu selamanya. Itu sudah, terima kasih. Saya selalu berkata Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau tanpa kematianmu, pengorbananmu, kita ini cuma jadi debu yang diinjak-injak selamanya menuju satu lubang sama seperti binatang. Sudah tidak ada kehidupan lagi. Tapi bersyukur hari ini, makanya hidup tanpa Kristus semuanya sia-sia. Makanya apa arti hidupmu? Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan hari ini dibalik, hidup buat di dunia menyenangkan, nanti matinya kerugian selamanya. Ikut Kristus memang tidak gampang. Saudara ngalami deredek, tapi keuntungannya dijamin selama-lamanya. Daripada ambil penawaran dunia, iblis, memang saudara bisa untung. Hari ini bisa menikmati hidup, tapi ruginya nanti selama-lamanya. Pilihan di tangan kita semua. Pastikan saudara tetap nikmati hidup. Tuhan tuh bilang gini buat saya, Eli, kamu ini takut apa? Kamu khawatir apa? Aku penjamin hidupmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Kamu hidup itu nanti yang kamu nikmati, tidak ada ruginya, untungnya selamanya. Rugi ini cuma ada di dunia. Sudah, jalani rugi itu untuk menyelesaikan kehendakku. Kamu sakit itu cuma di dunia, nanti di kekekalan, tidak ada yang menyakiti kamu lagi, tidak ada suami error, tidak ada yang namanya ani-ani, tidak ada semua, orang jahat tidak ada. Apa yang kamu takutkan hidup di dunia ini? Sudah, nikmati sisa hidupmu yang kamu tidak tahu kapan akan berakhir.
kapan berakhir umurmu, sampai umur berapa, kamu hari ini harus menikmati. Yang penting Tuhan bilang, hidupmu hasilkan buah aja. Waktunya khotbah, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya healing. Sudah, selebihnya masalah tidak usah dipikiri. Yang pasti pas butuh, pas ada, itu pasti Tuhan sediakan. Yakin saudara, hari-hari ini pas butuh, pas ada, karena Tuhan yang mengadakan. Saudara tidak bisa mengadakan, it's okay. Tuhan tidak minta saudara jadi hebat, bisa mengadakan segala sesuatu, karena Tuhan tahu kita ini cuman debu. Tuhan cuman minta hari ini kita percaya. Pas butuh, percayalah, Tuhan pasti mengadakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Itu aja ya. Nah, yang ketiga, bagaimana hidup seperti bayangan yang berlalu. Saudara, kalau dalam perjalanan untung selamanya, kalau rugi sesaat, saudara rela aja, rela, ikhlas sudah. Ini cuman bagian dalam kehidupan berproses, supaya kita dapat keuntungan selama-lamanya. Jangan kejar untung terus, nanti rugi selamanya. Lebih baik hidup adalah Kristus. Kalau salah satu kehidupan untuk mengikut Kristus memang harus pikul salib, ya jangan pikul dosa. Salibnya disetia aja, pikul salibnya. Yang terakhir, bagaimana hidup seperti bayangan yang berlalu ya. Kalau saudara baca di Mazmur 39 ayat 5 itu berkata, ya Tuhan, beritahukanlah kepada ayat 5, sebentar saya lihat ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ayat yang ke-7, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saudara, hari ini menimbun harta, menimbun emas. Banyak orang lagi nimbun emas. Tadi ketemu beberapa orang, dia bilang, Bu, emas kosong di pasaran. Tidak ada. Sekarang saudara cari emas, semua yang lantakan itu ya, logam mulia itu, semuanya kosong. Orang pada berebut menimbun emas. Semua pada penimbun emas semuanya. Hari ini banyak orang ketakutan, kekhawatiran nimbun emas, nimbun dolar. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara hari ini hanya sia-sia, bayangan yang berlalu, firman berkata, ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia, menimbun yang sia-sia, tapi tidak tahu siapa yang merauhnya. Saudara, kira-kira nimbun emas, nimbun dolar, itu cuman ribut yang sia-sia. Jujur, banyak suami istri hari-hari ini karena masa sukar, perusahaan bangkrut, di PHK, ributnya coba. Saudara, kalau cekcok sama anak, sama suami istri, cekcoknya perkara sia-sia, enggak jelas. Mulai malam ini kalau itu sia-sia, sudah lebih baik menghemat tenaga, menghemat rasa sabar. Tuhan, kalau urusan uang, tadi ada seorang yang cerita, Bu, saya belajar untuk ikhlas. Sekalipun dulu saya bukan orang seperti itu, tapi karena khotbah-khotbah yang saya dengar, baik Bu Eli nasihati, sekarang belajar ikhlas. Saya tanya, ikhlasnya gimana, Bu? Saya punya suami yang ndak kerja, males ya, tiap hari minta makan enak, dan tiap kali mau beli apa-apa suruh saya yang keluar. Dia pelit, Bu Eli. Walaupun dia punya misalnya ya pekerjaan gitu, menghasilkan untung, itu disimpan buat dia. Padahal dia tahu ini untuk kebutuhan anak. Dia hitung-hitungan sama saya. Ketika saya belum mengenal firman Tuhan, Bu Eli, saya setiap hari cekcok sama suami saya. Saya maki dia, saya berkata, kamu fungsinya apa? Kamu orang laki fungsinya apa? Kamu suami gak punya fungsi. Itu setiap hari cekcok. Tapi sejak saya mengerti firman, saya nggak mau cekcok lagi. Saya tahu apa yang saya peributkan itu hanya sia-sia. Jujur, kalau hari-hari ini hidup kita itu ya seperti bayangan yang berlalu. Saudara nggak tahu kapan semuanya singkat. Maka pertama, hari ini jangan lagi mempeributkan yang sia-sia. Dan ibu ini luar biasa. Dia ngambil keputusan hari itu, dia terima suaminya apa adanya.
Dia tidak pernah marah sama suaminya, walaupun males dia cuma lipat tangan, dia mendoakan. Tanpa dia sadari apa yang dia doakan itu benih. Yang kelihatannya memang sulit untuk suaminya diubah untuk mau kerja bertahun-tahun, memang males, orangnya males Bu Eli. Aduh, saya ini jadi tulang punggung keluarga, suami saya itu sudah tidak mungkin bisa apa-apa, malesnya luar biasa. Kalau dapat pekerjaan itu juga pelit, tapi ketika dia ikhlas, dia rela, ini yang digenapi firman. Ya, kalau hidup ini seperti bayang, saudara, ribut tentang uang ini bukan sesuatu yang berharga, tapi sia-sia ya. Menimbun yang sia-sia, menimbun emas jadi targetmu terus, saudara, salah besar ya. Hari ini menimbun apa, saudara? Yuk bawa jiwa-jiwa sama Tuhan. Jangan terus menimbun yang sia-sia, menimbun harta di surga aja, yang gak ada pencuri, gak ada karat ya, gak ada ngengat, semuanya. Makanya yang ketiga, kita tidak tahu siapa yang menikmatinya kelak. Itu sebabnya ketika manusia hidupnya seperti bayangan yang berlalu, hari ini jangan mempeributkan yang sia-sia, jangan menimbun yang sia-sia ya. Kita tidak tahu siapa yang menikmatinya. Kira-kira saudara tahu enggak siapa? Ada orang yang mengumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti habisnya habis ya. Seperti kalau saudara lihat beberapa saat ada beberapa yang ditangkap sebagai koruptor ya, beberapa hakim, jaksa. Kalau saudara lihat uangnya kan sudah dikumpulkan di rumah sampai triliun ya. Tapi kalau sudah dikumpulkan sia-sia, yang nikmati siapa coba? Uangnya disita bank. Ada orang yang kena kasus koruptor ya, dimiskinkan. Coba kira-kira uang segepok segudang itu sia-sia loh. Ini bener loh firman Tuhan ngomong. Manusia itu memperebutkan yang sia-sia, menimbun yang sia-sia, sementara dia tidak tahu siapa nanti yang menikmatinya. Tapi ayat ke-8, dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Ini kata kunci. Saya sudah selesai. Yuk malam ini kata kunci Mazmur 39 ayat 8. Ini jawaban buat hidup saudara dan saya. Apa arti hidupmu? Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Pastikan malam ini kalau saudara tahu apa arti hidupmu, semuanya saudara tidak pernah tahu menentukan batas umur, saudara tahu hidup ini sia-sia, berlalunya juga ya lenyap ya dalam sekejap seperti bayangan yang berlalu. Maka saudara dan saya hari ini hidup berarti ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Senyatanya arti hidupmu itulah yang sesungguhnya. Hari ini jangan lagi ya, suami istri yang lagi mendengar firman saya, istri-istri, suami-suami, yuk mulai sekarang jangan mempeributkan yang sia-sia. Sudah, tidak usah diributkan. Uang tidak dibawa mati. Kalau suamimu males ya sudah, biar aja. Toh Tuhan juga tidak pernah menutup berkatnya ibu-ibu yang jadi tulang punggung. Makin rela, makin ikhlas, berkatmu makin melimpah-limpah. Suami istri hemat tenaga daripada untuk marah untuk sesuatu yang sia-sia. Mulai sekarang sudah. Kalaupun itu keputusan yang salah, saudara tidak salah, disalah-salahin, itu semua sia-sia untuk dipeributkan. Ingat ya, kita ini dalam perjalanan yang seperti bayangan yang berlalu. Please, waktu yang singkat hari ini jangan dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi yang berharga. Mulai malam ini suami istri tidak usah ribut untuk perkara sia-sia. Semua uang yang namanya sia-sia yang tidak perlu diributkan, tidak usah diributkan. Lebih baik hidup dalam damai sejahtera. Jangan nimbun sesuatu yang sia-sia, yang segala sesuatu saudara peroleh untuk ditinggal. Emas diperoleh, disimpan, disetok untuk ditinggal selama-lamanya. Saudara juga tidak tahu, firman Tuhan berkata, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya nanti. Saya terlalu percaya
Kalau kita menantikan Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, maka yakinlah seperti yang saya khotbahkan ya, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Di Amsal 3 ayat 33 yang berkata bahwa orang benar itu di rumah orang benar diberkatinya. Amsal 14 ayat 11 yang berkata bahwa rumah orang benar akan mekar. Ini ayat perlu dicatat loh saudara. Orang yang menantikan mengharapkan Tuhan akan dapat tiganya. Di rumah orang benar ada banyak orang harta benda. Di rumah orang benar diberkati. Rumah orang benar akan semakin mekar. Saudara percaya hidup bersama Kristus itu jaminan buat kita semua. Makanya malam ini siapa yang kepingin hidup sukses, arti hidupmu hari ini sesuatu yang punya value, bukan sia-sia, bukan sekedar bayangan yang berlalu ya, yang hampa, yang sia-sia, bukan sesuatu yang saudara juga tidak tahu bisa menentukan usiamu berapa. Enak ya kalau bisa ngatur, aku mau usia 80 tinggal tekan tombol 80, aku mau 90 tinggal tekan. Masalahnya kita nggak punya tombol itu. Kita nggak punya tombol, yang punya tombol tetap Tuhan. Kalau sudah berakhir, mau usiamu masih 40, tinggal ditekan tombol off, habis sudah, semua habis, kembali kepada debu. Kita nggak punya tombol hari ini, makanya jangan sombong ya. Hidup kita ini siapa sih, saudara? Kalau saudara pikir hidup kita nggak punya tangan, kita nggak punya tekan kuasa untuk menekan tombol. Enak kalau ada tekan tombol. Mau umur 100 tekan tombol 100, umur 90, tapi kita nggak punya kuasa tekanan tombol untuk menentukan umur. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Saudara jangan sia-siakan niat tuh 1 jam ternyata maunya sebentar ya. Kalau sudah ngomong sudah lupa. Tapi tidak apa-apa. Ini satu perenungan buat saudara mulai besok. Suami istri please jangan cekcok ya. Ingat pesan saya, selama sia-sia hindari semuanya. Kita tidak tahu kapan waktunya suami istri akan berpisah. Karena bayangan itu cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih biar malam ini kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami tidak mau lagi Tuhan menimbun sesuatu yang sia-sia, memikirkan sia-sia. Semua yang sia-sia akan kami tinggalkan. Kami percaya malam ini kami bisa tidur dengan nyenyak. Kami tahu bahwa hidup kami berarti bukan karena apa yang kami punya secara harta benda. Hidup kami berarti karena kami punya Yesus yang merupakan jalan. Yesus adalah pintu, Yesus adalah sumber. Itu yang membuat hidup kami berarti. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok 7:30 di Zoom ya, di Zoom ya besok, bukan ST. Tuhan Yesus memberkati.